Namanya Menteri Ketenagakerjaan. Tetapi sayangnya, bukannya membela tenaga kerja, beberapa kebijakannya justru menyakitkan pekerja. Terbaru adalah soal JHT yang hanya bisa diambil ketika buruh berusia 56 tahun atau memasuki usia pensiun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2022. Perlu diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengubah Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Dalam aturan yang terbit di tahun 2015 itu, pencairan JHT kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK atau mengundurkan diri dapat dilakukan 1 bulan setelah adanya keputusan PHK. Sedangkan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, JHT hanya bisa dicairkan setelah buruh berusia 56 tahun. Tidak peduli meski yang bersangkutan baru berusia 30 tahun, yang artinya harus menunggu selama 26 tahun. Sontak peraturan yang baru ini banyak mendapat penolakan dari kaum buruh. Saya mencatat setidaknya ada 4 alasan mengapa kaum buruh melakukan penolakan. Yuk kita cari tahu apa saja alasannya. Dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini, membuktikan Menaker tidak punya kepekaan sosial terhadap kondisi sebagian besar rakyat Indonesia di dalam era COVID-19 ini. Ekonomi belum sepenuhnya membaik, PHK masih tinggi, dunia usaha belum bangkit, bahkan salah satu pejabat tinggi WHO memprediksi gelombang COVID-19 masih akan terjadi. Dalam situasi sulit seperti ini, salah satu sandaran bagi buruh yang kehilangan pekerjaan adalah JHT. Tetapi ironisnya, dalam aturan yang baru, JHT baru bisa diambil setelah buruh berusia 56 tahun. Padahal JHT merupakan salah satu pegangan penting ketika buruh mengalami PHK. Tetapi dengan aturan yang baru ini, buruh yang ter-PHK akan semakin menderita. Bagi pekerja yang bekerja hingga usia pensiun, di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada jaminan pensiun, sehingga di hari tuanya mereka bisa memanfaatkan jaminan pensiun yang ada. Sedangkan untuk JHT, ibaratnya tabungan yang bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha, selagi usia masih muda. Usia mereka umumnya di kisaran 30-35 tahun, yang sudah sulit mendapatkan pekerjaan. Andalan satu-satunya bagi mereka untuk memulai usaha mandiri atau menopang kehidupannya beserta keluarganya adalah tabungan JHT. Karena itu, jangan mempersulit mereka untuk mengambil tabungannya sendiri. Saat ini, sistem hubungan kerja cenderung fleksibel, mudah rekrut, dan mudah pula pecat. Dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, pengangkatan karyawan tetap sudah terbilang langka. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi buruh bisa bekerja hingga usia 56 tahun. Karena rata-rata yang bekerja hingga usia 56 tahun adalah mereka yang berstatus sebagai karyawan tetap. Buruh kontrak dan outsourcing, ketika mereka sudah memasuki usia 25 tahun, sudah sulit untuk mencari pekerjaan baru. Pertanyaannya, masa iya mereka harus menunggu selama 30 tahun untuk mengambil JHT-nya? Padahal buruh kontrak tidak mendapatkan pesangon. Dengan uang JHT itulah buruh bisa memiliki sedikit modal untuk melanjutkan kehidupan setelah tidak lagi bekerja. Tapi bagaimana mereka akan melakukan ini kalau pengambilan JHT hanya bisa dilakukan di usia 56 tahun? Sejak diberlakukan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, sekitar 7 tahun yang lalu, tidak ada keluhan apapun atau protes dari buruh terkait dengan Permenaker tersebut. Para buruh merasa nyaman dengan ketentuan ini. Lalu apa kepentingan Menaker membuat aturan yang baru? Sudahlah saat ini PHK mudah sekali dilakukan, banyak buruh dengan hubungan kerja kontrak dan outsourcing, nilai pesangon dikurangi, ditambah lagi dengan pengambilan JHT yang harus menunggu usia 56 tahun. Ini semakin menyulitkan kaum buruh. Jika kita melihat kembali ke belakang, upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk menahan dana JHT milik pekerja hingga mereka memasuki usia pensiun sebenarnya pernah dilakukan di tahun 2015. Aturan JHT di 2015 heboh mendapat penolakan karena ada perubahan skema pencairan JHT itu yang dilakukan pada bulan Juli 2015. Hampir sama dengan polemik JHT yang terjadi saat ini, saat itu pemerintah juga mengeluarkan aturan bahwa pencairan JHT hanya bisa dilakukan apabila pekerja sudah memasuki usia 56 tahun. Kebijakan yang diberlakukan serentak sejak 1 Juli ini membuat banyak peserta yang hendak mencairkan dana JHT harus gigit jari. Akibat perubahan yang dinilai kurang sosialisasi tersebut, sempat terjadi kericuhan di sejumlah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Saat itu, para pekerja yang sudah membawa dokumen lengkap dan berharap bisa mendapatkan dana JHT,
justru harus pulang dengan tangan hampa mengetahui adanya perubahan aturan pencairan yang minim sosialisasi itu. Tetapi kemudian ketika ada upaya penolakan dari serikat buruh, itu dibatalkan. Teman-teman, penolakan terkait dengan pengambilan JHT yang hanya bisa dilakukan di usia 56 tahun, ini bisa kita lihat ketika netizen ramai-ramai melakukan protes keras terkait dengan perubahan aturan ini. Di Twitter beberapa waktu yang lalu bahkan sempat trending topik, mereka mempertanyakan bahwa kebijakan ini sangat tidak adil. Uang ini adalah uangnya buruh, uang ini adalah semacam tabungannya buruh. Tapi kemudian kenapa pemerintah seperti sengaja untuk mempersulit pengambilan uang buruh itu sendiri yang ditabung dengan susah payah? Itu tadi 4 alasan mengapa kaum buruh menolak pencairan JHT di usia 56 tahun. Bagaimana? Apakah Anda memiliki alasan lain? Tulis di kolom komentar ya.